nama saya Dela Safitri, NIM 202402095, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mamuju, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada video ini saya akan membahas perbandingan antara ekonomi konvensional dan ekonomi Islam dalam aktivitas ekonomi masyarakat modern. Yang pertama, perbedaan dalam tujuan ekonomi. Ekonomi konvensional, tujuan utamanya adalah pertumbuhan ekonomi kuantitatif (PDB) yang berkelanjutan dan stabilitas harga, dengan keyakinan bahwa inisiatif individu di pasar bebas akan mengarah pada kesejahteraan optimal. Dalam ekonomi Islam, tujuannya lebih luas, mencakup dimensi spiritual dan sosial. Fokusnya adalah pada keadilan sosial, pemerataan pendapatan, dan memastikan aktivitas ekonomi melayani tujuan syariah, maqasid syariah, bukan sekedar akumulasi kekayaan material. Yang kedua, konsep riba. Dalam ekonomi konvensional, menggunakan suku bunga sebagai mekanisme sentral untuk kebijakan moneter, alokasi modal, dan operasional perbankan. Bunga adalah harga dari uang yang dipinjam. Dalam ekonomi Islam, melarang keras segala bentuk riba karena dianggap eksploitatif dan tidak adil. Islam memandang uang hanya sebagai alat tukar, bukan komoditas yang bisa diperdagangkan atau menghasilkan keuntungan dengan sendirinya. Sebagai gantinya digunakan instrumen berbasis aset nyata dan bagi hasil, mudharabah atau musyarakah. Yang ketiga itu kepemilikan. Dalam ekonomi konvensional, menegakkan hak milik pribadi secara penuh, di mana individu memiliki kebebasan luas untuk mengelola dan memanfaatkan hartanya. Dalam ekonomi Islam, mengakui kepemilikan pribadi, tetapi harta dipandang sebagai amanah dari Allah. Kepemilikan disertai dengan kewajiban sosial dan batasan etis dalam penggunaannya, seperti larangan harta yang diperoleh dari cara batil atau haram. Yang keempat, distribusi kekayaan. Dalam ekonomi konvensional, distribusi kekayaan cenderung mengikuti mekanisme pasar dan kemampuan individu untuk berproduksi yang seringkali menghasilkan ketimpangan signifikan. Dalam ekonomi Islam, mendorong distribusi kekayaan yang merata melalui berbagai instrumen wajib, yaitu zakat, waris, dan sukarela, yaitu infak, sedekah. Tujuannya adalah mencegah penumpukan kekayaan pada satu kelompok tertentu dalam masyarakat. Contoh nyatanya yaitu zakat produktif. Alih-alih hanya memberikan bantuan konsumtif, lembaga zakat modern sering menyalurkan zakat dalam bentuk modal usaha, misalnya untuk UMKM halal, kepada mustahik yang berfungsi sebagai alat distribusi kekayaan yang adil dan berkelanjutan untuk meningkatkan taraf hidup. Untuk meningkatkan taraf hidup penerima zakat. Kesimpulannya yaitu ekonomi konvensional berfokus pada pertumbuhan ekonomi kuantitatif, maksimalisasi laba individu, dan penggunaan suku bunga sebagai biaya modal. Sedangkan ekonomi Islam menekankan keadilan sosial, pemerataan pendapatan, dan larangan riba untuk mencapai kesejahteraan holistik. Sedangkan ekonomi Islam menekankan keadilan sosial, pemerataan pendapatan, dan larangan riba untuk mencapai kesejahteraan holistik. Demikian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.